155. Bayar hutang. Siang ini, Hanan dan Mila bekerja sama di dapur. Karena semua stok makanan di kulkas benar-benar habis. Jadi Mila mengordernya lagi di toko online langganannya. Namun yang biasanya tiba dalam 2 jam itu, kali ini diantarnya agak telat. Karena ada kendala di bagian pengantaran. Jeti yang seharusnya tiba di jam 10 pagi, malah baru diantar di jam 12 siang. Jadilah 2 orang itu, sehabis sholat zuhur, langsung ke dapur, untuk merapikan belanjaan, sekalian memasak untuk makan siang. Hanan ke bagian membersihkan, serta menata bahan-bahan makanan, ke dalam toples. Seperti biasa Mila menggunakan metode food prep. Biasanya setiap kali belanja seperti ini, bisa untuk 1 minggu, sampai 10 hari ke depan. Jeti tidak perlu repot-repot belanja lagi setiap hari. Mila yang bagian memasak, karena sudah merasa lapar. Tadi pagi sarapannya pagi-pagi sekali. Mana cuma pakai nasi goreng aja. Ia memutuskan untuk membuat cumi dan udang saus mentega saja. Karena seafood yang 2 itu sangat cepat matangnya. Masakan Mila sudah matang, namun Hanan masih belum selesai membereskan belanjaan. Akhirnya Mila memutuskan untuk membantu Hanan agar cepat selesai. Karena yang namanya membersihkan perdagingan dan seafood itu membutuhkan waktu yang cukup lama. 1 jam kemudian, mereka sudah berada di kamar lagi. Karena semua pekerjaan di dapur sudah selesai, dan makan siangnya juga sudah selesai. Namanya juga lagi hangat-hangatnya. Hanan juga sedang libur mengajar. Momentumnya jadi pas banget. Siap-siap aja Mila. Kayaknya bakalan dibolak-balik lagi oleh Hanan. Gue tertawa. Sayang, gimana soal kursus masa kemarin? Kamu sudah tahu gak? Mau kursus di mana? Tanya Hanan, sembari membelai rambut istrinya. Saat ini posisi mereka sedang duduk di kasur. Hanan bersandar pada dipan. Mila pun bersandar di dada Hanan. Astagfirullah, aku lupa bang. Aku belum ada nyari-nyari sih. Sahut Mila apa adanya. Sebab ia benar-benar tidak ingat dengan hal-hal lain lagi. Gara-gara dari tadi malam sibuk bergulat dengan Hanan. Karena terlalu terhanyut dengan surga dunia itu. Membuat Mila lupa dengan semua urusannya yang lain. Ya udah, mending sekarang kamu cari-cari aja di internet. Barangkali aja nemu yang cocok. Mila beranjak, lalu mengambil ponselnya yang ada di nakas. Setelah itu, ia kembali duduk dengan posisi yang sama seperti tadi. Dan mulai mencari-cari informasi tentang tempat kursus memasak di kota ini, melalui internet saja. Karena sekarang zamannya sudah pada mudah, jadi tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk mencari tahu sesuatu. Cukup lama Mila mengobrak-abrik ponselnya, bukannya senang. Wajahnya malah cemberut. Kenapa sayang? Kok wajahnya ditekuk gitu? Tanya Hanan, sembari menautkan alisnya. Ini loh bang, ada 3 tempat yang aku temui. Ada 2 yang buka tiap hari, tapi khusus untuk kursus membuat kue. Seperti untuk usaha rumahan gitu. Terus yang satunya sih, kursus kayak masakan-masakan, ala-ala resto gitu. Tempat kursusnya juga bagus banget di mall. Tapi sayangnya sekarang lagi gak ada kelas. Katanya nanti kalau ada kelas lagi, bakalan diumumin di sosial medianya. Jelas Mila lemas. Kamu gak mau ngambil yang buka tiap hari itu? Mila menatap serius wajah Hanan. Emangnya abang mau aku masakin kue 3 kali sehari? Tanyanya, sambil tersenyum getir. Hanan juga tersenyum getir ke arah Mila. Abang gak terlalu suka kue sayang. Ya udah, kalau gitu gak usah aja deh bang. Daripada kursus buang-buang uang. Ujung-ujungnya gak jadi apa-apa. Biaya kursus memasak itu memang cukup mahal dan lumayan membuat kantong jebol. Jadi sayang sekali jika ilmunya tidak dipakai. Iya, tapi mukanya jangan cemberut gitu dong sayang. Cantiknya jadi hilang loh. Goda Hanan sambil menangkup pipi Mila yang sedari tadi tidak bisa dikondisikan lagi. Akhirnya Mila nyengir sangat lebar. Karena salah tingkah digoda oleh suaminya. Nah, kalau gini kan cantik. Dilihatnya enak. Tapi lebih cantik lagi kalau kamu pakai baju dinas kayak tadi malam. Hanan berbicara sambil menaik turunkan alisnya. Rupanya laki-laki ini sudah bisa memasang wajah genitnya. Mila mendelik, ia tidak sanggup jika Hanan meminta nambah lagi.
Masa ia 3 kali sehari kayak minum obat? Mana tiap kali minta, sehabis makan lagi. Habis sarapan, habis makan siang, nanti bisa-bisa habis makan malam, bakal minta lagi. Aba Aang, gak usah mulai deh, aku capek. Rengek Mila dengan wajah ditekuk kembali. Hahaha. Hanan tergelak melihat wajah Mila. Perasaan, kemarin-kemarin kamu deh, yang pancing-pancing abang terus. Kok sekarang malah ogah-ogahan, diajakin. Habisnya, abang gak tahu waktu. Udah durasinya lama banget, minta terus lagi. Kan abang mau bayar hutang, yang kemarin-kemarin sempat tertunda sayang. Biar cepat lunas. Ucap Hanan sambil terkekeh. Gak 3 kali sehari juga kali bang. Udah ah, obrolannya jangan kesana mulu. Nanti otakku terkontaminasi juga. Kayak Yasmin sama Cindy. Kerutu Mila. Karena semenjak menikah, obrolan Cindy dan Yasmin juga tidak jauh-jauh dari sana. Bahkan sampai memiliki sebutan masing-masing. Yang satu bilang buka puasa, yang satu lagi bilangnya nyicil. Hanya Mila yang belum memiliki sebutan untuk hal itu. Akankah Mila juga akan memiliki sebutan tersendiri sekarang? Kira-kira apa ya yang cocok? WKWK. Cindy dan Azmi baru saja tiba di rumah orang tuanya. Bu Sari sedari tadi sudah menunggu mereka di teras rumah. Meskipun ia ibu yang galak, tapi sebenarnya ia adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi Cindy. Selama ini Bu Sari galak karena Cindy yang susah diatur dan suka membantah orang tuanya. Ibu! Teriak Cindy saat turun dari motor sambil berlari kecil mengejar ibunya. Anak itu langsung memeluk sang ibu sangat erat. Bu Sari menatap Cindy dengan alis yang menyatu. Kamu kenapa sih, Cin? Biasanya ketemu ibu biasa aja. Gak ada adegan manja-manjaan begini. Celetuk Bu Sari, karena sudah tidak tahan melihat tingkah aneh anaknya. Aku kangen tahu, Bu. Nanti kami nginap di sini beberapa hari boleh kan? Boleh banget kok. Justru ibu senang kalau kalian nginap di sini. Soalnya rumah ini sepi banget, semenjak kamu gak ada. Bu Sari sangat antusias menyambut mereka berdua. Setelah Cindy melepas pelukannya, giliran Azmi yang menyalami mertuanya. Ibu gimana kabarnya? Tanya Azmi sopan. Alhamdulillah. Ibu sama ayah, sehat nak. Kamu sama Cindy sehat kan? Kalau saya alhamdulillah sehat Bu. Cuma Cindy aja yang gak enak badan. Sahut Azmi apa adanya. Bu Sari langsung menoleh ke arah Cindy. Kamu sakit, Cin? Tanyanya khawatir. Galak-galak gitu. Bu Sari juga tidak mau melihat Cindy sakit. Bagaimanapun juga, Cindy adalah anak semata wayangnya. Cindy malah mengangkat kedua bahunya dengan ekspresi wajah yang menyebalkan. Gak tahu Bu. Sahutnya tanpa dosa. Seketika darah Bu Sari langsung mendidih lagi, karena Cindy memang senang membuatnya emosi. Cin, ibu itu nanyanya serius? Kok malah gitu jawabannya? Omel Bu Sari. Cindy memutar bola matanya malas. Ia malas mendengar omelan sang ibu. Udah ah, Bu, gak usah ngomel-ngomel. Aku lapar. Dari pagi belum ada makan sama sekali. Ia malah masuk lebih dulu ke dalam rumahnya, lalu berjalan menuju dapur. Padahal ibunya dan Azmi masih berdiri di teras rumah. Bu Sari geleng-geleng kepala. Astagfirullahalazim. Kirain udah berubah, ternyata masih sama aja. Gumamnya tanpa sadar. Azmi yang ada di sana pun dapat mendengarnya. Membuat hati Azmi sedikit tertusuk, karena ia merasa belum berhasil mendidik istrinya. Maaf ya Bu. Saya belum bisa mendidik Cindy. Ucapnya sungkan. Bu Sari terkesiap dan menutup mulutnya. Karena baru menyadari, perkataannya tadi tidak seharusnya diucapkan di hadapan Azmi. Karena bagaimanapun juga, saat ini Cindy telah menjadi tanggung jawab Azmi. Nak, Azmi, bukan begitu maksud Ibu. Ibu gak nyalahin kamu kok. Cindy sudah banyak berubah kok, semenjak menjadi istri kamu. Alhamdulillah Bu. Tapi saya minta maaf jika Cindy masih suka membuat Ibu marah. Enggak kok nak, ibunya aja yang terlalu emosian. Ucap Bu Sari lagi. Ia jadi canggung berbicara dengan Azmi. Maas. Bu, ayo kita makan sama-sama. Teriak Cindy sangat kencang dari arah dapur.
Iya, iya Chin. Sahut ibunya yang juga berteriak, karena sebenarnya sifat Cindy yang seperti ini juga menurun dari sang ibu. Ayo nak Asmi, kita makan siang dulu. Soal ucapan ibu tadi, jangan diambil hati ya. Ucap Bu Sari karena ia benar-benar tidak enak melihat raut wajah Asmi yang kaku. Lalu ia berjalan masuk lebih dulu, diikuti oleh Asmi. Mereka langsung berjalan menuju dapur, karena makanan juga sudah siap. Ke-156, hamil. Kamu kok udah makan duluan Chin? Bukannya ambilin buat suaminya dulu. Omel Bu Sari, karena Cindy sudah makan dengan lahapnya. Udah Bu, gak apa-apa kok, saya bisa ambil sendiri. Ucap Asmi, agar Cindy bisa menikmati makanannya dengan tenang. Sebab ia kasihan melihat Cindy yang tidak makan dari pagi. Saat mereka sedang makan, Cindy mengambil lagi satu mangkuk soto untuk dirinya sendiri. Kamu nambah Chin? Tanya Bu Sari, sambil terkekeh. Iya Bu, soalnya aku lapar banget. Jawab Cindy tanpa menoleh. Ia melanjutkan makannya kembali. Uhuk, uhuk, uhuk. Cindy tersedak, gara-gara makannya terlalu buru-buru, seperti orang tidak makan 1 minggu. Dengan sigap, Asmi menyerahkan 1 gelas air putih pada istrinya. Makannya pelan-pelan sayang. Gak ada yang mau minta makanan kamu kok. Ucap Asmi, sembari mengelus punggung Cindy. Gak bisa mas. Aku lapar banget. Sahutnya setelah meminum air itu. Kamu kenapa sih Chin? Kok kayak orang lama banget gak ketemu nasi? Timpal Bu Sari. Cindy tidak menjawab. Ia masih fokus menyuap makanannya. Dari pagi dia belum ada makan Bu. Katanya lidahnya gak enak, pusing sama mual-mual juga. Cerita Asmi dengan santainya. Bu Sari yang sedang makan malah langsung tersedak. Uhuk, uhuk, uhuk. Ibu kenapa sih? Tanya Cindy tanpa dosa. Ia heran ibunya tersedak gara-gara mendengar penjelasan Asmi. Bulan ini kamu sudah haid Chin? Tanya Bu Sari, seraya menatap serius Cindy. Cindy menyipitkan matanya, mengingat kembali siklus haidnya. Kayaknya bulan ini belum Bu. Terakhir aku haid, 6 minggu yang lalu. Mata Bu Sari langsung terbelalak. Kamu serius Chin? Tanyanya tidak percaya. Seriuslah Bu. Emangnya kenapa sih? Pakai nanyain begituan. Aduh, ini anak bodohnya gak ilang-ilang. Bu Sari Jeti gregetan sendiri. Ingin rasanya ia mencubit paha Cindy seperti biasa. Ibu, aku pintar kali. Protesnya tidak terima. Kalau pintar kenapa begini aja gak ngerti sih? Asmi dan Cindy melongo menatap ibunya. Karena mereka benar-benar tidak dapat menangkap sama sekali maksud dari ucapan Bu Sari. Maksudnya gak ngerti gimana Bu? Tanya Asmi. Kemungkinan besar, Cindy itu hamil Asmi. Jelas Bu Sari yang juga gregetan pada Asmi. Mulut Asmi langsung menganga lebar. Beneran Bu? Tanyanya memperjelas. Ibu juga nggak tahu pasti, tapi habis ini kita ke dokter ya, biar diperiksa. Baik Bu. Sahut Asmi cepat. Karena perasaan mereka semua sudah campur aduk. Akhirnya mereka semua buru-buru menyelesaikan makannya. Bahkan Asmi sudah merasa kesulitan menelan nasi, karena deg-degan. Yang pastinya ia akan sangat bahagia jika Cindy beneran hamil. Sebab Asmi juga sudah sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Selesai makan, Cindy langsung diseret oleh Bu Sari menuju mobil. Bu Sari benar-benar tidak sabaran. Ia sangat antusias saat mengetahui ada tanda-tanda bakalan dapat cucu. Mereka pergi ke rumah sakit, menaiki mobil orang tua Cindy. Yang menyetir adalah Asmi. Karena Pak Fadli sedang tidak ada di rumah, ia masih sibuk di toko. Untungnya Asmi bisa menyetir, jadi mereka tidak perlu repot-repot naik taksi. Nah Asmi cepetan dong. Desak Bu Sari. Cindy menatap sinis ibunya. Karena dari tadi Bu Sari seperti cacing kepanasan, sangat heboh sekali. Bahkan lebih heboh daripada Cindy dan Asmi. Apaan sih Bu? Orang gak ada yang urgent kok. Santai aja mas nyetirnya. Ucap Cindy. Ibu gak sabar Chin. Pingin tahu kamu hamil atau enggak? Ucap Bu Sari. Iya, tapi gak usah buru-buru juga kali Bu.
Rumah sakitnya gak akan tutup kok, kalau datangnya kesorean. Ah, kamu mah gak asik, Chin. Azmi hanya garuk-garuk kepala, karena Cindy dan ibunya dari tadi tidak berhenti berdebat. Untungnya rumah sakitnya tidak jauh. Tidak lama setelah itu, Azmi sudah memarkirkan mobilnya di parkiran rumah sakit. Azmi langsung mendaftarkan Cindy untuk periksa ke poli kandungan. Semua pendaftaran sudah selesai. Kini mereka tinggal menunggu antrian saja di ruang tunggu. Bu Sari mengelus-elus perut Cindy yang sedang duduk di kursi tunggu. Apaan sih, Bu? Geli, omel Cindy sambil menjauhkan tangan Bu Sari. Bu Sari langsung mencebik. Ibu cuma pingin ngelus calon cucu ibu aja kok. Sungutnya. Cindy mendesah panjang. Ibu, kan kita belum tahu aku hamil atau enggak. Jangan terlalu senang dulu. Takut hasilnya gak sesuai sama harapan. Di sini yang santai hanya Cindy, tidak seperti Azmi dan Bu Sari, sudah seperti cacing kepanasan. Sebab Cindy masih belum berharap menjadi orang tua secepat ini. Karena ia tidak yakin mampu mengurus anak. Mengurus suami saja ia tidak becus. Hingga hari ini Azmi lah yang paling berperan dalam rumah tangga mereka. Azmi meraih tangan Cindy, lalu menggenggamnya. Udah sayang, kamu gak boleh menjawab ibu terus. Bisiknya di telinga Cindy. Bukannya menjawab, Cindy malah salfok sama tangan Azmi yang dingin. Tangan Mas kok dingin banget? Tanyanya, seraya menatap wajah Azmi yang juga terlihat pucat. Gak apa-apa sayang. Mas cuma deg-degan aja. Deg-degan kenapa? Tanya Cindy tanpa dosa. Ya deg-degan aja sayang. Nunggu hasil pemeriksaan kamu. Santai aja Mas. Jangan terlalu berharap ya. Aku takut nanti Mas malah kecewa. Mendengar perkataan Cindy, membuat Azmi semakin tidak karuan. Ibu Anissa Cindy Aulia. Panggil seseorang dari ruangan dokter. Alhamdulillah, akhirnya nama kamu dipanggil Chin. Bu Sari langsung berdiri, lalu masuk lebih dulu ke dalam ruangan dokter. Sedangkan Cindy masih terpaku di tempat yang sama. Kenapa namaku pakai ada ibunya segala sih? Aku masih muda kali. Belum juga jeti ibu-ibu. Gerutu Cindy, karena kesal dipanggil dengan sebutan ibu. Ayo sayang, gak usah ngomel-ngomel gitu. Azmi membantu Cindy, yang ogah-ogahan untuk berdiri. Sementara Bu Sari sudah lebih dulu menghadap dokter. Ibu mau periksa kandungan. Tanya dokter yang ada di sana. Pada Bu Sari. Bukan saya dok. Tapi anak saya. Anaknya mana Bu? Dokternya celingukan. Karena dari tadi yang masuk hanya Bu Sari sendiri. Bu Sari langsung tepuk jidat. Astagfirullahalazim. Ini anak kok gak ikutan masuk sih? Saat Bu Sari membuka pintu untuk menjemput Cindy, ternyata mereka berdua juga sudah berdiri di depan pintu. Ayo Chin. Buruan. Dokternya udah nungguin. Jangan lelet kayak yang gini dong. Omel Bu Sari sambil menarik tangan Cindy. Cindy sudah duduk menghadap dokter. Dan ditanya-tanya apa saja keluhannya. Ia pun menjelaskan semuanya pada dokter. Tanpa ada yang ditutup-tutupi. Untuk memastikannya, kita lakukan USG saja ya Bu. Ucap sang dokter. Kini Cindy sudah berbaring di ranjang. Namun ia masih diam saja. Sedangkan dokter masih mempersiapkan peralatan untuk USG. Azmi menggenggam erat tangan istrinya. Di sini malah Azmi yang terlihat gugup. Padahal yang ingin diperiksa adalah Cindy. Bajunya tolong dinaikkan Bu. Pinta dokter. Cindy mendelik dan langsung panik. Kok gitu dok? Saya gak mau. Malu. Gak usah malu Chin. Kau tegur Bu Sari. Aku malu Bu. Perutku dilihat orang lain. Lenyek Cindy. Gak usah malu ah. Biasanya juga kamu buka-bukaan kan di depan Azmi. Cindy mencebik. Sedangkan Azmi menutup wajahnya dengan tangan. Karena malu. Setelahnya, tanpa basa-basi Bu Sari langsung menaikkan gamis Cindy ke atas. Untung saja, anak itu masih menggunakan celana legging panjang sebagai dalamannya. Cindy menggeliat saat dokter mulai mengoleskan gel di perutnya. Geli dok. Keluhnya. Aduh Chin. Kamu ini bisa gak sih? Gak usah banyak drama. Kayak masih gadis aja. Omel Bu Sari lagi. Ia sudah tidak sabar menunggu hasilnya.
Saat dokter sudah melakukan pemeriksaan, di layar monitor memang terlihat ada janin di sana. Walaupun masih sangat kecil, namun sudah dapat terlihat. Gimana dok? Tanya Bu Sari, sebab ia tidak mengerti dengan yang ada di layar monitor, karena waktu hamil Cindy dulu, tidak pernah USG. Ini janinnya sudah terlihat Bu. Usianya sudah 6 minggu. Jelas dokter, sambil menunjukkan ke arah layar monitor. Alhamdulillah, ucap Azmi dan Bu Sari kompak. Bahkan Azmi sampai refleks mengecup kening Cindy. Plak! Bahu Azmi dipukul oleh Bu Sari. Nyosornya nanti aja di rumah. Wajah Azmi langsung memerah menahan malu, bisa-bisanya ia kebablasan menyosor Cindy di depan orang lain. Mungkin karena ia terlalu senang. Maaf Bu, ucap Azmi kikuk. Setelah melewati berbagai macam drama. Beberapa saat kemudian, pemeriksaan sudah selesai. Administrasi sudah diurus, dan obat serta vitamin juga sudah ditebus. Mereka pun langsung pulang menuju rumah. Kali ini wajah Bu Sari dan Azmi terlihat sangat bahagia, berbeda dengan Cindy yang malah menjadi murung. Ia bukan tidak bahagia, hanya saja Cindy takut tidak bisa mengurus anaknya nanti. Karena mengurus suami saja masih tidak becus. Ke-157, berjauhan. Beberapa hari kemudian, libur sekolah telah usai. Anak-anak pondok yang kemarin pulang ke rumah mereka, kini sudah kembali ke pondok, dan akan mulai masuk lagi hari ini. Yasmin sangat bersemangat, membuatkan sarapan untuk suaminya. Karena Ihsan tidak bisa jika tidak sarapan, sebelum pergi ke pondok. Hari ini ia membuatkan nasi goreng seafood saja. Karena perutnya yang sudah mulai membesar itu, membuatnya merasa cepat lelah, jika terlalu lama beraktivitas. Namun Yasmin tetap memaksakan diri untuk memasak, karena ia ingin makanan yang masuk ke perut Ihsan terjamin kehigienisannya. Sementara Ihsan sibuk membersihkan rumah. Pokoknya semua urusan rumah dipegang oleh Ihsan, meskipun lelah. Namun laki-laki itu tidak pernah mengeluh, karena menurutnya hamil itu juga tidak mudah, dan sangat melelahkan melebihi lelah dirinya. Sebab ia dapat mengerti, jika lelah bekerja bisa beristirahat. Namun jika lelah karena hamil, tidak akan bisa beristirahat. Hamil memang sangat melelahkan, dan beban berat di dalam perut itu sama sekali tidak bisa ditaruh ke tempat lain, walaupun hanya beberapa detik. Meskipun sesak, pegal, ataupun lelah, beban berat itu harus terus dipikul selama 9 bulan. Yasmin sangat beruntung, karena Ihsan sangat mengerti akan hal itu. Udah selesai beres-beresnya Bang? Tanya Yasmin, saat Ihsan sudah duduk di meja makan. Iya sayang. Semuanya sudah Abang kerjakan. Pokoknya nanti kamu gak boleh ngapa-ngapain lagi ya. Kamu harus istirahat aja. Kalau malas masak untuk makan siang, kamu bilang aja ke Abang. Biar Abang belikan. Sahut Ihsan dengan nafas yang sedikit ngos-ngosan. Yasmin menuangkan 1 gelas air putih, lalu menyerahkannya pada Ihsan. Minum dulu Bang. Makasih sayang. Kita langsung sarapan ya Bang. Habis ini mau langsung siap-siap untuk ngajar kan? Iya sayang. Kamu gak mau ke rumah Abah aja? Biar gak kesepian di rumah. Kayaknya gak dulu deh Bang. Aku lagi malas kemana-mana. Paling nanti sore aja ya. Aku ngaji seperti biasa. Ya udah, terserah kamu aja. Yang penting jangan capek-capek ya. Mereka pun langsung sarapan seperti biasa, sambil ngobrol-ngobrol. Di rumah Mila dan Hanan. Mila juga sibuk di dapur, membuatkan sarapan untuk suaminya. Ia juga membuatkan nasi goreng seafood, sebab makanan itu memang menu langganan keluarganya di setiap pagi. Kebetulan Hanan juga sangat menyukainya. Saat Mila sedang asik memasak, tiba-tiba tangan Hanan melingkar erat di perutnya. Perlu bantuan gak sayang? Tawarnya. Gak perlu Bang. Ini tinggal dikit lagi matang. Sahut Mila, sembari mengelus tangan Hanan yang melingkar di perutnya itu. Meskipun sudah beberapa hari setelah unboxing, pengantin baru ini masih lengket-lengketan. Bahkan sekarang Hanan bucin akut. Dia sama sekali tidak bisa jauh-jauh dari Mila. Setiap waktu selalu nempel-nempel. Bahkan ditinggal masak saja, juga ikutan nempel kayak cicak. Masakan Mila sudah matang. Mereka makan 1 piring berdua lagi, tapi saling menyuapi satu sama lain. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi.
Hanan sama sekali belum bersiap-siap untuk mengajar, sebab jam masuk mengajar memang pukul 9 pagi. Tetapi biasanya ia akan pergi lebih awal untuk menghindari Mila. Namun sekarang ia justru malas-malasan untuk bersiap-siap. Bawaannya pingin dekat-dekat terus. Bang, kok masih tiduran sih? Biasanya jam segini, abang sudah mulai siap-siap. Ucap Mila, yang juga sedang rebahan, namun tubuhnya dipeluk erat oleh Hanan. Biasanya sebelum pergi mengajar, Hanan bersiap-siap, seperti membaca kitab yang akan diajarkannya. Abang malas ngajar sayang. Pinginnya di rumah aja sama kamu. Jawab Hanan sembari menenggelamkan wajahnya di dada Mila. Gak boleh gitu bang. Masa baru hari pertama sudah malas-malasan. Biasanya semangat banget ngajarnya. Coba kamu ikut. Biar aku semangat ngajarnya. Ya gak bisa lah bang. Orang aku bukan santri lagi. Ya udah, biar aku semangat ngajarnya. Kamu kasih bekal dulu ya. Tawar Hanan sambil tersenyum genit. Mila malah tidak mengerti dengan maksud suaminya. Emangnya abang belum kenyang? Tanyanya, sembari menatap Hanan dengan alis yang menyatu. Belum. Jawab Hanan cepat sambil menggelengkan kepala. Ya udah, kalau gitu mau aku buatin bekal apa? Biar aku ke dapur sekarang. Hanan langsung tepuk jidat. Ia mengira Mila faham dengan maksudnya tadi, tapi ternyata istrinya yang sangat pintar itu malah gagal faham. Astagfirullahalazim. Sayang, bukan bekal makanan yang aku maksud. Ucapnya gregetan. Ingin rasanya ia menggigit pipi Mila. Kalau bukan bekal makanan, terus bekal apaan? Tanya Mila serius. Biasa. Bayar hutang. Hanan menatap Mila sambil mengedipkan sebelah matanya. Seketika otak Mila langsung tanggap. Bahkan bulu kuduknya merinding parah. Is, abang mah. Gak jauh-jauh dari sana. Perasaan tadi pagi udah. Kok mau nambah lagi? Kapan kenyangnya? Cibir Mila. Kenyangnya pas sudah lebaran monyet. Celetuk Hanan tanpa dosa. Emang monyet ada lebarannya ya? Kok Bang Hanan jadi ganas gini ya? Perasaan dulu gak nafsu sama aku. Batin Mila. Boleh ya sayang? Ya, boleh ya Biar abang semangat kerjanya. Bujuk Hanan dengan ekspresi wajah paling melas. Mila mendesah panjang. Namun pada akhirnya ia pasrah juga dibolak-balik lagi oleh Hanan. Jika seperti ini, Hanan seperti 11-12 dengan Yasmin. Yang awalnya menunda-nunda setengah mati. Tapi setelah ngerasain, malah pasangannya yang dibuat kewalahan. Untung jodoh Hanan bukan Yasmin. Coba jika mereka berjodoh, bisa-bisa bakalan ada kejadian ranjang reot. Gara-gara main bolak-balik terus, WKWK. Berbeda dari sahabat-sahabatnya. Cindy dan Asmi, justru masih di rumah orang tuanya. Sebab Cindy yang hamil muda itu, mengalami morning sickness, yang sangat parah di setiap hari. Bukan hanya pagi saja, terkadang sampai siang, bahkan malam hari. Setiap orang memang memiliki gejala kehamilan yang berbeda-beda, dan setiap ibu hamil tidak bisa disamakan. Azmi sudah selesai sarapan, sedangkan Cindy ia sama sekali tidak mau menyentuh nasi. Karena mencium bau masakan saja, membuatnya mual-mual. Azmi sudah siap dan rapi. Ia harus mulai mengajar juga. Seperti yang lainnya, ia mendekati Cindy yang masih rebahan di tempat tidur. Sayang, Mas mau pergi ngajar ya? Kamu gak apa-apa kan Mas tinggal? Tanya Azmi, sembari mengelus lembut kepala Cindy. Cindy menatap nanar suaminya. Ia kasihan melihat Azmi yang harus pergi ke pondok sendirian. Karena ia benar-benar tidak bisa kembali ke rumah mereka. Gak apa-apa Mas. Hati-hati ya di jalan. Sahut Cindy lirih. Azmi pun juga menatap Cindy dengan mata yang berkaca-kaca. Sebab ia tidak sanggup jika harus tinggal berjauhan dari istrinya. Tapi mau dibawa pulang pun kasihan, karena tidak ada yang mengurusnya. Sebab Azmi harus mengajar dari pagi, dan akan pulang di malam hari. Namun jika Cindy tinggal di rumah ini, ada Bu Sari yang bisa menemaninya setiap waktu. Dan bisa memasakkan makanan yang ingin dimakan oleh Cindy. Nanti kalau bisa, Mas akan balik ke sini kok sayang. Mas gak bisa jauh-jauh dari kamu. Kalau Mas capek, gak usah dipaksa ya. Kesininya hari Minggu aja. Pas libur ngajar gak apa-apa kok. Sahut Cindy,
Tetapi walaupun begitu hatinya juga terasa sesak, jika harus berjauhan dari Azmi. Iya sayang. Jaga diri kamu baik-baik ya. Meskipun kepalanya terasa sangat pusing, Cindy memaksakan diri untuk bangun, lalu ia memeluk erat tubuh Azmi. Aku bisa jaga diri kok mas. Mas juga harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa sering-sering kabarin aku. Ucap Cindy sambil terisak. Dari tadi ia berusaha menahan air matanya. Namun pada akhirnya tumpah juga. Ini memang terlihat berlebihan. Karena Azmi juga tidak pergi jauh. Ia masih bisa bolak-balik tiap hari. Namun perasaan Bumil memang terkadang lebih lembut. Apalagi selama ini. Ia tidak pernah berjauhan dari Azmi. Jangan nangis sayang. Azmi juga ikut meneteskan air mata. Namun ia buru-buru menghapusnya. Agar tidak dilihat oleh Cindy. Mas juga jangan nakal ya. Jangan nabrak-nabrak Nadia lagi. Celetuk Cindy tiba-tiba. Azmi langsung mendelik. Astagfirullahalazim. Chin, mas kira kamu sudah lupa dengan kejadian itu. Ternyata sampai hari ini, masih tersimpan rapi di ingatanmu. Batin Azmi sambil garuk-garuk kepala. Yang tadinya mellow, Azmi malah jadi gemas pada istri kecilnya itu. Yang namanya perempuan. Sekali suami salah, pasti akan diingat sampai tua. Iya sayang. Kamu tenang aja. Gak usah mikirin yang aneh-aneh ya. Mas gak akan pernah melirik perempuan manapun kok. Setelahnya Azmi langsung pamit, karena takut kesiangan. Saat Azmi ingin pergi, Cindy kembali memeluk erat tubuh Azmi. Ia berat untuk berjauhan dari suaminya itu. Setelah cukup lama, Azmi melepaskan pelukan Cindy, lalu buru-buru pergi dari sana. Karena ia juga sulit untuk menatap perasaannya. Dadanya terasa begitu sesak. Karena harus meninggalkan Cindy, dalam keadaan istrinya yang tidak baik-baik saja seperti ini.